Halo, Kami dari Kelompok 3 mempresentasikan pengaruh TikTok Shop terhadap UMKM di Indonesia. Selamat menonton. Kalau kalian tahu, TikTok Shop sudah dibuka kembali setelah kemarin sempat ada penutupan karena pedagang-pedagang konvensional protes. Jadi sebenarnya apa aja sih pengaruh negatif dan juga positif dari TikTok Shop? Tapi sebelum itu, apa sih keunggulan dan juga keterbatasan TikTok Shop dibandingkan dengan e-commerce lain? Pertama, saya akan menjelaskan keunggulan dari TikTok Shop sendiri, yaitu yang pertama ada fitur FYP. FYP ini adalah salah satu fitur yang dimiliki oleh jejaring sosial TikTok alias For Your Page. Bisa dibilang FYP ini adalah homepage atau laman beranda dari media sosial TikTok. Kumpulan video pendek ini juga berasal dari pengguna lain atau random, teman Anda atau followers, dan juga orang yang Anda ikuti atau follow. Istilah For Your Page ini bisa dibilang lumayan populer di ranah media sosial. FYP atau For Your Page adalah tab yang berisi kumpulan video pendek berdurasi 15 detik hingga sampai 5 menit. Nah, tujuan FYP TikTok adalah menyajikan rekomendasi video yang relevan bagi pengguna serta membantu menemukan konten dan juga kreator yang dapat menginspirasi mereka. Sama seperti Explore di Instagram, konten video TikTok yang muncul di FYP juga disesuaikan dengan preferensi personal masing-masing pengguna. Banyak pengguna TikTok yang berhasil mencapai tujuan mereka dengan menggunakan strategi tertentu, yaitu misalnya memahami penonton mereka, menggunakan analitik untuk mendapatkan wawasan tentang video yang mereka minati, dan juga membuat konten yang berkualitas dan juga menarik. Terdapat beberapa kesuksesan dalam mencapai tujuan FYP dengan TikTok Shop. TikTok menyediakan alat, sumber daya, rekomendasi, dan metrik yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut riset, 95% pengguna TikTok menonton konten dari FYP mereka. Selain itu, ada juga contoh pengguna TikTok yang berhasil meningkatkan penjualan melalui TikTok Shop dengan menggunakan sistem jualan online dan memanfaatkan fitur TikTok Shop Online Center. Selain itu, ada juga contoh influencer dan kreator TikTok yang sukses dalam mencapai tujuan mereka. Misalnya adalah Erika Ricardo, seorang konten kreator dengan jutaan pengikut di Indonesia yang aktif dalam membuat konten TikTok yang efektif menarik perhatian audiens. Selain itu, TikTok Shop memiliki banyak peminat karena TikTok Shop itu mudah digunakan, dijangkau, dan diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Serta harga yang ditampilkan oleh TikTok Shop juga relatif lebih murah daripada harga yang ada di toko-toko offline. di balik keunggulan pasti ada juga kekurangan. Nah, ini dia beberapa kekurangan dari TikTok Shop. Yang pertama, proses approval-nya lama. Ketika seorang penjual atau merek ingin memasukkan produknya ke dalam TikTok Shop, mereka itu harus melalui proses persetujuan dan verifikasi yang dijalankan oleh TikTok. Dan itu cukup memakan waktu yang cukup lama. Kedua, publishing produknya yang lama. Selain proses approval yang memakan waktu, TikTok Shop juga memiliki kekurangan lain, yaitu postingan produk yang lambat. Setelah produk dinyatakan disetujui, produk tersebut mungkin tidak langsung terlihat dan tidak tersedia untuk dibeli di TikTok Shop. Dan yang terakhir, yaitu hasil penjualan tidak langsung masuk saldo. Keterlambatan pencairan dana atau uang hasil penjualan itu tuh tidak langsung masuk ke saldo penjual. Setelah penjual berhasil menjual produknya, hasil penjualan tersebut mungkin tidak langsung tersedia di saldo atau rekeningnya si penjual. Nah, itu dia beberapa kekurangan dari TikTok Shop. Berikutnya ada dampak positif dari TikTok Shop. Fenomena belanja online ini muncul seiring dengan kemajuan teknologi dan berkembangan fasilitas internet. Di Indonesia sendiri, toko daring memiliki dampak yang signifikan dalam mengubah cara konsumen berbelanja. Dengan adanya toko daring, konsumen dapat dengan mudah mengakses berbagai produk dan layanan tanpa harus meninggalkan kenyamanan rumah mereka. Ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi pembeli, tetapi juga membuka peluang besar bagi pelaku usaha untuk mencapai pasar yang lebih luas. Dampak positif selanjutnya, sejalan dengan perkembangan zaman, UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di era digital saat ini, teknologi dan internet telah mempermudah berbagai aspek kehidupan, termasuk pola belanja masyarakat.
Belanja online dan strategi pemasaran digital seperti menggunakan platform media sosial seperti TikTok telah menjadi tren yang ngehits. Pelaku UMKM yang berjualan di platform ini bisa sampai ke banyak orang melalui fitur For Your Page atau FYP di TikTok yang merupakan bagian dari strategi pemasaran yang efektif. Selain itu, dampak negatif TikTok Shop juga ada loh. Yang pertama, Menteri Koperasi dan UKM Indonesia, Teten Mas Duki, menyatakan bahwa ada 21 juta pengguna atau pedagang yang sudah memasuki e-commerce, tapi penghasilannya itu tetap lebih besar masuk ke yang impor. Transaksi di e-commerce ini tuh mencapai 400 sekian triliun, tapi 90% hasil itu dinikmati oleh produsen luar, terutama Cina, negara tirai bambu yang memang memiliki aplikasi TikTok ini, aplikasi yang bisa untuk menghibur sekaligus juga e-commerce gitu. Tapi ya bisa dibayangkan bagaimana rumitnya persaingan, memudahkan tapi sekaligus tantangan juga, karena kita harus tahu strategi marketing di dunia online yang begitu luas itu bagaimana. Konsumen yang kurang waspada dapat tergoda untuk membeli produk berdasarkan promosi iklan di FYP TikTok tanpa menyadari risiko yang terkait, seperti risiko kualitas barang yang tidak sesuai dengan gambar, barang yang diterima cacat atau rusak ketika barang dalam pengiriman, tidak bisa membedakan barang asli atau tiruan, sering terjadi penipuan setelah uang ditransfer, barang tidak diterima, menimbulkan perilaku konsumtif, rentan aksi pembobolan rekening jika pembayaran dilakukan melalui internet. Nah, poin terakhir merupakan masalah perlindungan data konsumen. TikTok sebagai platform media sosial memiliki akses ke banyak data pribadi pengguna mereka. Ketika data ini terhubung dengan aktivitas berbelanja di TikTok Shop, ada potensi penyalahgunaan data pribadi, termasuk penggunaan data untuk mengarahkan iklan yang tidak diinginkan atau bahkan penipuan. Berikutnya, saran dan masukan untuk TikTok Shop. Pertama, pemisahan antara TikTok dan TikTok Shop-nya. Ini disarankan harus terpisah antara TikTok media sosial dengan TikTok Shop atau e-commerce-nya. Tidak boleh di dalam satu platform yang sama. Kedua, TikTok diharapkan mengantongi izin e-commerce sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang izin usaha, periklanan, bimbingan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Dan yang terakhir, dengan adanya TikTok Shop ini diharapkan untuk bisa ikut andil dalam upaya mensejahterakan UMKM Indonesia. Tibalah kita pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah setiap hal pasti memiliki dampak positif serta negatifnya. Itu juga disertai dengan keunggulan dan kelemahannya. Seiring dengan berjalannya waktu dan zaman, kita sebagai penjual harus terus mencari inovasi agar usaha kita bertahan dan berkembang di era globalisasi. Salah satunya dengan menjadikan diri kita sebagai penjual online. Di samping itu juga perlu menjadi catatan bagi TikTok bahwa antara media hiburan dan e-commerce itu perlu adanya pemisahan. Begitu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.